Gender equality. Saudara, saat ini saya akan memaparkan secara poin-poin utama yang harus kita pahami dalam konsep gender konsep. Jadi, konsep inti gender. Di sini saya akan membagikan pondasi konseptual tentang gender dengan membedakan secara jelas antara seks. Seks, perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Sementara gender ini adalah peran, tanggung jawab, ekspektasi sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Jadi, ketimpangan gender itu bukan bersifat alami, tetapi dibentuk secara sosial dan dapat diubah menjadi kebijakan dan intervensi yang tepat. Ada konsep atau kunci yang wajib dipahami. Gender equality adalah kondisi setara dalam hak, tanggung jawab, dan peluang. Gender equity adalah keadilan dalam perlakuan untuk mencapai kesetaraan substantif. Gender roles and norms ini adalah norma sosial yang membatasi pilihan perempuan dan laki-laki. Power relation ini relasi kuasa yang mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Jadi ketidaksetaraan gender itu bersifat struktural, tertanam dalam institusi sosial, ekonomi, dan politik. Jadi bagaimana implikasi untuk pekerjaan? Dalam konteks UN Women, pemahaman gender berarti harus mampu mengidentifikasi bagaimana kebijakan berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki, menghindari pendekatan gender neutral yang seringkali memperkuat ketimpangan, menempatkan gender sebagai analisis lintas sektor, bukan isu terpisah. Gender equality requires addressing power, relation, and social norms, not simply increasing women's participation. Kemudian, kita akan belajar international frameworks for gender equality. Ada kerangka normatif internasional. Modul 2 ini, dia memperkenalkan kerangka hukum dan kebijakan global yang menjadi dasar mandat UN Women, terutama CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Beijing Declaration, and Platform for Action, BVFA, Agenda 2030 and SDGs, khususnya SDG 5, Gender Equality. Kerangka ini menegaskan bahwa kesetaraan gender adalah kewajiban negara, state obligation, bukan pilihan kebijakan. Ada prinsip-prinsip kunci yang perlu dipahami. Substantive equality, kesetaraan hasil. Jadi ini bukan hanya kesetaraan formal. State accountability, negara bertanggung jawab menghapus diskriminasi langsung dan tidak langsung. Intersectionally, pengakuan bahwa perempuan mengalami ketimpangan berlapis, yaitu kemiskinan, disabilitas, lokasi, dan usia. Dalam konteks Indonesia, inilah dasar untuk integrasi gender dalam RPJMN dan kebijakan sektoral. Ada penguatan gender responsive budgeting, advokasi kebijakan yang berbasis hak, bukan sekedar program sosial. Jadi, UN Women's work is grounded in binding international frameworks that require states to deliver substantive gender equality. Promoting gender equality throughout the UN system. Gender equality ini mandat sistemik PBB. Jadi ini menekankan bahwa kesetaraan gender adalah tanggung jawab seluruh sistem PBB, bukan hanya UN Women. Instrumen utama yang dibahas di sini UN System Wide Action, UN SWAP,
gender mainstreaming sebagai pendekatan operasional wajib. Apa itu gender mainstreaming? Gender mainstreaming berarti mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus kebijakan dan program. Dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi menggunakan data terpilah gender dan analisis dampak gender, bukan add-on tetapi cara kerja standar. Jadi peran UN Women adalah normative leader, koordinator sistem PBB dalam isu gender, capacity builder bagi pemerintah dan UN agency. UN Women memastikan akuntabilitas melalui UN SWAP dan mekanisme pelaporan bersama. Penerapan kesetaraan gender butuh akuntabilitas kelembagaan, koordinasi, dan hasil yang terukur di seluruh sistem PBB. So, jadi dari modul 1 sampai 3 ini menetapkan landasan konseptual, normatif, dan kelembagaan kesetaraan gender. Ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender itu bersifat struktural, diatur oleh kewajiban hak asasi manusia internasional dan harus diatasi melalui tindakan yang akuntabel, berorientasi pada hasil, dan menyeluruh di seluruh sistem PBB dan lembaga-lembaga nasional. Ada 3 modul pertama, I Know Gender. Ini memberi kejelasan konseptual, landasan hukum, dan mekanisme kelembagaan yang diperlukan untuk menerjemahkan kesetaraan gender dari prinsip menjadi tindakan yang akuntabel dan menyeluruh. Jadi dari sini ada banyak yang kita pelajari, saudara. Saya berharap sudah mengetahui pemahaman-pemahaman dasar yang harus dipahami dari konsep gender. Sekian.